You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing could keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours. You know I want you. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ATB, malam ini di hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Kali ini ATB hadir bersama wajah baru, yaitu saya, Kak Irene Adianti, yang akan membawakan program rutin dari Ayo Temu Bareng.id ini, yaitu ATB Broadcast, di mana program ini akan menghadirkan para alumni dari Ayo Temu Bareng.id untuk berbagi inspirasi, motivasi, dan juga edukasi. Nah, teman-teman, pada malam hari ini di seri keempat, kita akan berbincang santai nih dengan alumni Self-Improvement Program batch pertama. Beliau merupakan peraih garis waktu terbaik dan juga CMO, Chief Marketing Officer-nya Ayo Temu Bareng.id, periode 2021. Menarik bukan teman-teman? Nah, tidak hanya itu, beliau juga pada saat ini menjabat sebagai HR Training di PT Citra Adita Madi Pharma. Ayo langsung saja kita sapa Kak Siti Solihah. Halo Kak Siti Solihah. Halo Kak Iren, selamat malam semua. Selamat malam Kak Iha. Luar Gimana nih biasa. kabarnya Kak Iha?
Alhamdulillah luar biasa Kak Iren. Ini sudah lama tidak jumpa ya Kak. Benar sekali, sudah lama tidak jumpa nih teman-teman. Nah, Oke, oke. teman-teman, sahabat ATB semua, malam ini kita akan kupas tuntas nih bersama Kaiha dengan topik yang sudah disiapkan oleh tim Ayo Temu Bareng.id, yaitu dengan topik How to Impress HR Person and Doing Recruitment Process. Nah, Waduh, teman-teman, luar biasa sekali ya Kaiha, temanya Kaiha. luar Oke biasa nih Kak. teman-teman. Sebelum kita ke pertanyaan nih, aku mau sedikit bertanya nih ke Kak Iha. Awal mula bisa kenal platform TLC ini atau ATB ini bagaimana sih Kak? Boleh diceritakan sedikit nih? Ini sudah langsung pertanyaan saja nih ya Kak. Iya, betul sekali Kak. Oke, oke, oke. Tadi apa pertama kita kenal dengan TLC atau ATB ya Kak. Oke, saya sedikit cerita nih Kak Iren. Jadi mungkin pertama saya kenal di TLC ini sekitar tahun 2021. Ini saya juga iseng sepertinya mengenal TLC ini karena dulu saya ikut TLC itu saat anniversary-nya 4 tahun TLC di tahun 2021, itu sekitar pertengahan tahun 2021 Juli atau Agustus gitu. Saat itu saya melihat share-sharannya player terkait dengan anniversary-nya TLC, dan saat itu saya iseng untuk daftar gitu ya, ikut webinarnya karena apa? Saya terkesan melihat narasumber dan topik-topik yang disampaikan oleh para narasumber. Salah satunya itu saat itu saya terkesan dengan Kak Gloria atau Duta Batik Nusantara dari Malang gitu ya. Nah, itu saya merasa, "Wah ini, kayaknya keren nih materi yang disampaikan," dan saat itu juga ada materi terkait dengan public speaking yang disampaikan oleh, Kak Aan, tentunya CEO dari TLC Nesia ID. Saat itu saya yang kayak bener-bener webinar dari awal sampai akhir tuh saya ikut gitu, Kak. Kan biasanya kalau webinar-webinar itu ada yang bikin ngantuk, bosen, bener nggak, Kak Iren? Betul sekali Kak, karena webinar ini sangat menarik nih jika dilaksanakan di TLC. Iya, betul betul, Kak. Nah, saat itu juga saya join, Zoom-nya itu sambil kuliah online, karena saat itu memang masih, musimnya kuliah online gitu. Tapi, di saat itu saya ikut, webinarnya dari awal sampai akhir, dan yang paling menarik ini, di akhir itu ada pengumuman terkait dengan self improvement program batch pertama. Keren nggak tuh, Kak? Keren sekali Kak. Iya, saat itu, yang paling menariknya lagi, ada kata-kata, intensif, pembelajaran intensif gitu. Jadi, kita belajar dengan, program inkubasi di mana kita itu akan dimonitoring langsung dengan para mentor, dengan para pemateri bahasa. Dan, yang saya petik itu adalah terkait dengan, materi topik atau materi goal setting, garis waktu gitu, Kak, yang disampaikan oleh, Kak Indah. Nah, di sana mungkin saya juga sebetulnya udah tahu terkait dengan goal setting ini di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang pernah saya ikuti mungkin di bisnis online, saya gitu ya. Nah, saat itu saya hanya mengkopas saja, Kak, karena pertanyaan-pertanyaannya itu hampir sama gitu. Apa impian-impian, Anda, lalu apa hal-hal yang dilakukan untuk mencapai impian tersebut gitu, Kak. Nah, di situ saya menuliskan tuh impian-impiannya dengan, walaupun kopas tapi kayak bingung, "Ini apa bener ya impian saya? Apakah bakal terwujud gak ya?" Gitu. Itu saya itu menuliskan impian saya ingin lulus kuliah 3,5 tahun. Di tahun berikutnya kurang lebih sekitar saya beneran lulus di, 3,5 tahun kuliah gitu, Kak. Memang yang namanya goal setting, tujuan hidup kita tuh sangat penting sekali teman-teman. Jadi kita ini memang hidup untuk, mencapai tujuan, mencapai impian, dan ketika kita menuliskan impian, itu tuh akan menjadi afirmasi kita di alam bawah sadar kita itu gitu, Kak. Jadi kayak kita sedang males, kita langsung ingat, "Oh, ini saya tuh punya impian ini." Kita jangan lupa nih dengan impian, jangan males-malesan gitu. Dan itu memang bukti nyata, saya sendiri yang mengalami hal itu. Mungkin, ini salah satu cerita juga,
mengapa saya menjadi nominasi terbaik di garis waktu kali ya, Kak. Karena memang saat itu benar-benar menuliskan secara rinci, merenungi berhari-hari, bermalam-malam gitu, dan memang hasil ini, tidak akan memuaskan, proses atau usaha gitu, Kak Iren. Luar biasa ya, Kak. Luar biasa sekali, Kak. Perjalanan hidup Kakak itu tertuang di garis waktu itu ya tentunya, Kak? Iya, betul. Dan saat ATW juga luar biasa sih ketemu orang-orang yang betul-betul humble, team building-nya itu kita, jalan gitu, kekeluargaannya mungkin sampai sekarang juga ya memang luar biasa ini ATB dan TLC sangat berterima kasih sih. Luar biasa Banyak sekali, Kak. belajar. Memang di program inkubasi ini mengaitkan kita dengan hal-hal yang ada di kehidupan kita dan diterapkan langsung di di nominasi itu ya Kakak, Kakak bisa mendapatkan nominasi terbaik garis waktu, luar biasa sekali. Nah, Kak, selain Betul. selain hal yang terkesan nih dari garis waktu itu, ada nggak hal lain yang melibatkan di program self improvement program ini, Kak? Selain garis waktu itu, Kak, boleh deh cerita? Oke, mungkin terkait dengan topik yang lain kali ya, selain garis waktu. Banyak sih, Kak, kita banyak sekali belajar, karena saat itu juga selain belajar garis waktu, kita belajar tentang public speaking, di mana public speaking ini sangat penting sih kalau sekarang di kehidupan kita ini kalau misalkan public speaking-nya kita nggak jalan, ya nggak akan bisa gitu. Kita kerja, kita perlu public speaking, kita mau bisnis perlu public speaking, kita bahkan presentasi di, sekolah aja saat, sekolah, kuliah kita perlu public speaking. Lalu ada lagi yang namanya leadership waktu itu. Nah, leadership ini juga sangat penting sekali karena ketika kita bertemu dengan orang, kita tuh akan, banyak berpendapat, lalu bagaimana cara kita menghadapi situasi dan kondisi, itu sih, Kak. Banyak sekali ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang diambil dari, kegiatan self improvement, batch pertama ini, Kak. Luar biasa sekali ya, Kak, pengalaman dari SIP ini. Jadi program ini tuh benar-benar menginkubasi, benar-benar intensif belajarnya membimbing kita ya, Kak, menuju jalan yang Betul terbaiknya betul gitu. betul. Nah, luar biasa sekali ya, Kak. KIH ini setahu saya nih, setelah lulus dari SIP dan sekaligus berbarengan lulus kuliah juga ya, Kak, dan Iya, langsung betul. terima kerja ya, Kak, luar biasa sekali. Betul betul, Kak. Saat itu lulus, SIP, lalu, skripsi, lulus, kuliah juga, dan langsung keterima kerja nggak lama sih. Jadi memang luar biasa, mungkin berawal dari impian-impian juga sih, Kak, karena, kita udah punya value, kita udah punya plan seperti apa jalannya ya memang harus seperti itu, mungkin dari TLC juga jalannya jadi saya banyak belajar, hingga akhirnya sampai sekarang juga ilmu-ilmunya nggak pernah, saya lupa gitu, Kak Iren. Luar biasa sekali, Kak. Nah, Kak, ketika Kakak nih keterima kerja dengan posisi HR training nih, luar biasa sekali ya. Betul. Ngomong-ngomong KIH kita satu alma mater loh, Kak. Oh iya, betul dari, ekuitas ya, Kak? Iya, betul sekali ya. Nah, Kak, Walaupun tidak pernah ketemu secara langsung. iya betul sekali. Nah, Eee, tapi ada permintaan nih, boleh dong, bagi tips inspirasinya ke adik tingkatnya secara langsung dan ke sahabat ATB semua yang ada di rumah. Dan, untuk semua calon fresh graduate di luar sana nih, Kak. Jadi KIH ini bisa jadi panutan role modelnya ketika lulus tidak menunggu lama lagi langsung keterima kerja nih sebagai HR training nih. Eee, saya pengen tahu nih, Kak, tipsnya bagaimana sih, Kak, yang kita saat akan menuju ke dunia karir, cara membuat CV-nya ini, membuat CV ini adalah langkah pertama ya, Kak, dalam untuk menuju karir. Bagaimana sih, Kak, bener banget. agar membuat CV kita tuh terkesan dipandang HR, Kak? Oke, bagaimana kita cara membuat CV agar terkesan di mata HR? Luar biasa nih pertanyaannya ya. Oke, Kak Iren, kita membuat CV ini kalau dipikir-pikir gampang-gampang mudah ya, Kak. Sebetulnya ya tinggal tulis-tulis aja, tapi ternyata kok nggak lolos-lolos seleksi gitu. Sekali, Itu Kak. banyak sekali yang sekarang kita rasakan oleh anak-anak muda yang sedang cari kerja, fresh graduate, ataupun yang mau pindah pekerjaan gitu. Memang membuat CV itu
gampang-gampang mudah, ada yang gampang langsung keterima, ada juga yang harus menunggu lama gitu. Nah, hal yang paling penting ini sebelum, kita membuat CV, yang pertama kita harus, mengenali diri kita sendiri dulu, Kak Iren. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita ini seperti apa sih orangnya, passion kita tuh di mana sih, passion tuh maksudnya mungkin kita hobi ya, hobi kita tuh di dalam bidang apa. Nah, kita ini sebelum membuat CV, kita harus tahu dulu tentang hal itu, Kak Iren. Dan kita harus tahu value dari diri kita. Contohnya nih, kita, harus punya skill, kemampuan, apa sih skill yang kita miliki gitu, apa kemampuan yang kita miliki. Nah, selain skill, kita juga harus punya experience. Experience ini sangat penting sekali. Jadi, kalau mungkin buat sekarang ya, buat teman-teman yang masih, kuliah, yang masih sekolah, kan pernah bermalas-malasan gitu ya, Kak? Betul sekali, Kak. Kalau Produktif itu di harus ya. zaman sekarang heeh, betul. Kalau di zaman sekarang males-malesan, ya udah tertinggal sama yang lain gitu, Kak Iren. Jadi, memang, kita harus, mengumpulkan experience, pengalaman-pengalaman, baik itu aktif di organisasi ataupun, kita magang. Nah, itu experience kita harus, cari peluang-peluang yang dapat kita lakukan. Setelah itu, kita hanya tidak cukup dari skill, dari experience, tapi kita juga harus tahu pencapaiannya. Nah, mungkin nih Kak Iren juga kan sekarang lagi kuliah atau udah lulus, Kak? Masih kuliah, Kak? Oh, masih kuliah. Oke, semester akhir ya kayaknya. Iya, semester 7. Oke nih, Kak Iren bisa persiapan juga CV-nya. Jadi gini, Kak, buat teman-teman semua juga. Nah, buat kita harus tahu dulu nih skill kita itu apa, pengalaman kita apa, dan pencapaian dari pengalaman itu apa. Jadi kita tidak hanya cukup dari, pengalaman saja, tapi harus disertakan dengan pencapaian-pencapaiannya. Nah, setelah kita nih tahu value dari diri kita, skill kita tahu, kita harus tahu kebutuhan kita tuh apa sih. Mungkin realitanya ya, kita kuliah, kita, sekolah, kerja untuk mendapatkan uang. Benar tidak? Betul sekali, Kak. Itu tujuannya, Kak. Benar ya? Kita udah kebutuhannya uang mungkin bisa buat, pendidikan lebih tinggi lagi, atau mungkin, untuk status, misalkan statusnya finansialnya kita pengen, iya pengen buat kuliah lah, pengen buat nikah, banyak sekali gitu. Nah, kalau misalkan kita udah punya plan, kita itu akan lebih mudah untuk membuat CV. Nah, lalu berikutnya, kita banyak sekali fakta-fakta saat proses rekrutmen, Kak Iren. Banyak sekali kan sekarang banyak yang share loker, ada yang dikirimnya via email, ada yang dikirimnya, melalui website apply-nya gitu, dan ada juga mungkin yang masih menggunakan, pos gitu. Nah, di sini menurut riset itu kirim email kita 76% Kak Iren, kandidat itu mengirimkan CV melalui email tuh 76%, namun apa, masih tidak profesional nih CV dan emailnya. Misalkan kita udah CV-nya bagus, tapi emailnya masih namanya yang alay-alay, lalu badan emailnya, body emailnya masih misalkan, "Bu, maaf saya sudah lama nganggur, saya sedang mencari loker, saya gabut rebahan mulu." Nah, itu kan tidak profesional ya, Kak Iren? Betul, Kak, betul. Jangan sampai seperti itu Betul. ya, Kak, isinya. Heeh, betul. Nah, itu fakta-faktanya itu memang banyak sekali yang CV-nya udah bagus, tapi ternyata attitude-nya masih kurang gitu, dan itu tidak diperhatikan. Nah, ini tuh menjadi salah satu perhatian sebagai, HR. Nah, lanjut nih, tadi gimana nih cara membuat CV-nya? Ketika kita sudah, punya skill, berarti kita mulai membuat CV. Berarti kita CV-nya menggunakan CV ATS friendly kali ya. Nah, mungkin ada beberapa sih perusahaan yang, misalkan buat digital marketing, buat, bisnis representative, itu menggunakan CV kreatif gitu. Nah, tapi, di zaman sekarang sih karena teknologi juga sudah, berkembang pesat, itu hampir rata-rata perusahaan itu menggunakan ATS friendly. Nah, jadi, mungkin nanti teman-teman nih bisa cari CV ATS friendly itu seperti apa, banyak contohnya, banyak template-nya, teman-teman bisa belajar. Nah, dan di sini juga biasa rata-rata, si HR ini ataupun kita gitu ya, mata manusia ini kecenderungan membaca tulisan itu pola F. Nah, nih mungkin yang masih baru tahu juga ya, Ya, oh, menggunakan pola F.
Jadi si HR itu kalau misalkan screening CV, dia nggak akan butuh waktu lama, paling hanya 10 detik, 20 detik, paling lama 30 detik. Keren nggak, Kak? Ya, jadi Eh, iya benar, CV ATS friendly, menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia, tapi screeningnya itu HR hanya dalam waktu 10 detik sampai 20 detik aja gitu. Nah, makanya dari situ kita harus membuat CV ini yang rapi, tulisannya rapi, mudah dibaca, mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Gitu. Nah, mungkin di sini saya akan spill juga nih sedikit apa sih CV itu seperti apa gitu ya. Di sini mungkin nama sangat penting sekali. Lalu kontak. Nih kalau misalkan kita CV-nya udah bagus tapi kita tidak mencantumkan kontak, ya percuma gitu ya. ya Kalau betul ya Kak. misalkan nanti HR hubungi kita, ya nggak bisa karena kita nggak ada kontak WA, nggak ada email. Makanya di CV ini kita wajib banget harus kudu mencantumkan nama, kontak WA, email. Dan berikutnya nanti kita menceritakan deskripsi kita. Nah, deskripsi ini buat teman-teman nih, jangan panjang berparagraf gitu. Itu HR tuh tidak akan membaca itu semua, tapi akan melihat apakah si deskripsi diri ini relate dengan posisi yang dilamar gitu, Kak Iren. Jadi nanti ada latar belakang kita, misalkan kuliahnya jurusan apa, kuliah lalu aspirasi karirnya seperti apa. Misalkan nih ngelamar di posisi HR, berarti sampaikan bahwa kita ini memiliki minat yang besar di bidang HR dengan pengalaman atau dengan kemampuan mampu mengoperasikan alat-alat asesmen seperti psikotes, human research information system, misalkan seperti itu. Lalu kalau misalkan yang udah bekerja, tulislah pengalaman kerjanya apa, nanti latar belakang pendidikannya apa, hard skill dan soft skill gitu Kak Iren. Kalau misalkan yang belum bekerja, berarti latar belakang pendidikan terlebih dahulu, nanti pengalaman magang atau pengalaman organisasi, baru hard skill, soft skill, dan hal-hal yang lainnya. Itu Kak Iren. Luar biasa sekali. Jawaban dari Kak Iha ini detail sekali ya teman-teman, dari awal hingga akhir. Jawabannya tuh mulai dari apa saja yang perlu dicantumkan ya, yang di CV, dan apa sih yang nggak perlu di CV itu. Nah, pada saat si HR ini meng-screening CV-nya selama 10 detik nih Kak. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan nih selama 10 detik itu si HR itu tertarik nih kepada CV kita. Apa sih Kak yang harus diperhatikan nih? Yang utamanya aja nih Kak, garis besarnya. Oke, HR ini akan melihat foto teman-teman. Pertama yang dilihat itu foto. Betul betul Itu betul. pokoknya HR tuh tidak melihat, oh ini orangnya ganteng, oh ini orangnya cantik. Tidak, teman-teman. Tapi foto ini yang harus profesional. Nah, oke di sini teman-teman, profesional itu seperti apa? Apakah background-nya harus merah, harus biru seperti pas foto? Tidak begitu juga gitu. Nah, tapi kita profesional itu maksudnya kita rapi, kita siap untuk bekerja, memiliki positive vibes gitu, senyumnya, jangan yang kayak bener-bener pas foto gitu. Terus jangan juga nih ada yang fotonya itu menggunakan foto hewan sambil pegang kucing, atau misalkan ada yang sama foto bareng-bareng sama bestinya, sama keluarganya. Nah, ini tuh hal yang tidak perlu gitu. Jadi kalau di CV teman-teman boleh nih menggunakan foto yang profesional, yang bagus, rapi, dan nanti akan melihat juga CV yang kita apa ya, yang kita buat itu apakah relevan dengan kualifikasi atau tidak. Misalkan kan kalau di posisi lowongan kerja, misalkan nih di bagian HR, kualifikasinya integritas misalkan, bertanggung jawab, disiplin, multitasking. Nah, tapi di CV itu orang tidak ada soft skill terkait dengan itu. Ya udah, dia akan menghapus gitu, jadi akan meng-hold CCV tersebut. Dan ada lagi, misalkan nih di hard skill, soft skill, masih ada kan yang menggunakan bintang-bintang, misalkan Microsoft Word, bintangnya 3. Pernah lihat nggak Kak Iren yang kayak Iya gitu? iya iya. Nah,
Itu HR pasti melihat, oh kalau misalkan nih bahasa Inggris bintangnya 3, HR akan menilai, oh ini orangnya tidak percaya diri, kenapa menilainya hanya 3 saja? Atau mungkin juga, oh memang ini tidak bisa bahasa Inggris, ibaratnya kayak gitu. Nah, HR ini akan melihat bahwa si CV itu tidak profesional. Nah, kalau misalkan mau menggunakan hard skill, mencantumkan, soft skill, teman-teman bisa menggunakan, kemampuan yang teman-teman miliki, namun dengan pencapaiannya juga, gitu Kak Iren. Misalkan nih, eee sebagai ketua OSIS. Nah, nanti bisa misalkan soft skill-nya ini, teamwork ya, nanti bertanggung jawab atas monitoring kegiatan OSIS, misalkan soft skill-nya seperti itu. Kalau misalkan di, posisi keuangan, yang budgeting, paham perpajakan, ISPT, e-faktur, kayak gitu-gitu Kak Ira. Jadi akan melihat, yang relevan dan relate sama kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan udah ada nih satu kata aja yang sesuai dengan kualifikasi, itu biasanya pasti HR langsung, men-checklist atau menjadikan kita salah satu pilihan gitu. Oke, Kak, luar biasa sekali. Jadi, tampilkan segala sesuatu yang profesional ya, Kak, di CV itu. Ya, betul. Betul, betul sekali. Dan juga harus relate ya. Jadi, manfaatkan 10 detiknya HR itu ya, Kak, untuk membuat mereka terkesan. Iya, betul betul sekali, apalagi kalau misalkan nih kita yang tidak sesuai dengan, jurusan, tidak sesuai dengan latar belakang, ya mungkin kita bisa, dikasih misalkan sertifikasi, kita bisa ikut sertifikasi, berarti nanti cantumkan sertifikasi, misalkan HR atau sertifikasi accounting. Nah, itu nanti HR tuh akan melihat, oh ini walaupun jurusannya psikolog, tapi misalkan, sertifikasinya accounting, berarti dia misalkan lolos gitu. Jadi 10 detik langsung Oke, udah. informasi langsung dari HR-nya nih, luar biasa sekali. Nah, Dari teman-teman pengalaman ya, ya. Kak. Nah, teman-teman, setelah kita sudah mengetahui nih, pembuatan CV-nya, membuat HR terkesannya bagaimana. Nah, pastinya tahap berikutnya itu proses rekrutmen berikutnya adalah proses interview nih, Kak, betul? Betul. Ya, oke, yang mana proses ini tahapan yang membuat biasanya orang-orang deg-degan nih, Kak, biasanya. Saya juga kalau mau melamar ketika mau interview tuh deg-degan sekali nih, Kak. Bagaimana Mhm sih, mhm. Kak, proses interview ini biasanya berlangsung setelah HR melihat CV kita yang menarik tuh, yang udah di-checklist tuh, Mhm mhm. di-hold dan akan dipanggil interview, gimana sih, Kak, prosesnya? Oke, proses interview nih. Nah, nanti, biasanya perusahaan itu beda-beda sih, Kak. Jadi ada yang interview-nya tuh ada yang interview, maksudnya ada CV, lalu interview, lalu psikotes. Ada juga yang, screening CV, psikotes, lalu interview gitu. Nah, mungkin di sini, ketika kita sudah lolos nih dipanggil untuk interview, biasanya ada 2, interviewer gitu ya. Ada yang, dari HR-nya langsung dan ada dari user. Nah, di sini teman-teman nih harus paham gitu, kalau misalkan interview, HR itu apa saja sih yang harus disiapkan. Nah, biasanya di sini kalau interview HR, mereka itu membahas tentang, diri kita. Jadi teman-teman harus mempersiapkan CV-nya, harus teman-teman mereview kembali apa yang teman-teman sampaikan di CV gitu. Karena, si HR ini akan menanyakan, tentang diri kita sesuai yang ada di CV, biasanya kayak gitu. Jadi tidak jauh dari, CV yang kita buat gitu, Kak Iren. Jadi sebelum, interview kali posisi apa yang kita lamar gitu. Nah, kita harus, diingat-ingat gitu. Nah, ini biasanya, HR ini akan, menanyakan terkait dengan deskripsi kita, menceritakan diri kita, kelebihan, kekurangan, keseharian kita apa, lalu, nanti akan menanyakan juga terkait dengan, bisnis company-nya, company culture-nya seperti apa gitu, Kak Iren. Pokoknya yang ya, yang umum-umum lah ya kalau dengan HR ini. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Banyak sekali sekarang nih. Pokoknya teman-teman harus up to date. Teman-teman Benar, harus Kak, up to harus date, update. cari-cari apa saja sih yang harus, apa saja yang biasanya ditanyakan oleh HR, terus tuh, apa aja jawabannya. Jadi memang sebelum interview itu harus disiapkan gitu. Jadi pas nanti kita, interview, ya kita siap,
kalau pertanyaannya ini, berarti kita jawabannya ini gitu Kak Iren. Dan harus dijawab dengan jujur, percaya diri. Jadi jangan berlebihan dan juga kan biasa ditanya tuh ya, ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, ini tuh harus seimbang, Kak Iren. Jangan sampai kelebihannya, misalkan kita menyampaikan kelebihan 5, tapi kekurangannya hanya 2, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi kita harus sesuai, karena nanti tuh HR akan menilai bahwa kalau misalkan kita menonjolkan kelebihan, HR tuh akan menilainya, oh memang ini orangnya ya bisa dikatakan sombong, ataupun memang dia ingin menonjolkan apa sih yang kita bisa gitu. Nah, jadi harus seimbang. Kalau misalkan kelebihannya 2, berarti kekurangannya juga kita sampai 2 gitu. Berikutnya, nanti kalau misalkan sudah lulus interview HR, nanti akan interview user. Nah, ini nih, aku biasanya menginterviewnya user. Kalau HR, aku belum pernah ya, Kak Iren. Tapi, aku ini fokusnya ke interview user gitu. Jadi kalau misalkan, menginterview tim saya, pasti, ya aku yang menginterviewnya gitu. Nah, kalau user nih, apa aja yang harus disiapkan oleh teman-teman semua? Ya, terkait dengan teknis posisi yang teman-teman lamar. Misalkan teman-teman melamarnya di bidang accounting, berarti teman-teman harus paham apa saja nih akun bank, bagaimana cara menjurnal, kayak gitu-gitu. Kak Iren, kalau misalkan HR, ya berarti kita harus paham alat asesmen, harus paham area HR gitu. Dan jangan lupa juga, itu kan terkait dengan teknis ya Kak. Berarti kita harus mempersiapkan juga nih prepare-nya, gimana kita menghadapi interviewer, wajah kita, tatapan kita harus melihat HR-nya, kita harus melihat si interviewer gitu. Jangan sampai kan ada tuh kalau kita lagi ngobrol tuh yang lihatnya ke atas, "Iya Ibu, nama saya gitu." Nah, kita tuh benar-benar harus prepare dari awal gitu. Kita harus mencerminkan bahwa kita ini positive vibes. Jangan lupa juga senyumnya, artikulasi yang kita sampaikan itu harus jelas gitu. Dan apalagi kalau interviewnya offline, kita jangan sampai telat. Online pun kita jangan sampai telat. Karena kita akan dinilai nih, kedisiplinan kita, komitmen kita. Jadi kalau misalkan kita aja udah telat datangnya, wah itu udah nggak akan lolos langsung apa ya, langsung Blacklist disilang Kak. kali. Polis gitu ya. Nah itu jadi memang attitude, sikap saat interview kita harus bagus dan harus apa ya, memberikan tatapan ya yang bagus buat si interviewer gitu Kak Iren. Oke Kak, ternyata banyak juga ya Kak yang harus dipersiapkan nih, mulai dari mempersiapkan mengenali CV kita ya, CV kita sendiri dan mengenali juga perusahaan yang akan kita lamar berikut posisinya ya Kak. Iya, benar, budaya kerjanya seperti apa, lingkungan kerjanya, visi misi perusahaan itu kita harus tahu dulu sebelum kita interview, harus prepare benar-benar. Ya bener Kak. Nah Kak, ngomong-ngomong nih, biasanya sih HR ketika menginterview suka memberikan pertanyaan yang menantang nih Kak, pertanyaan-pertanyaan jebakan gitu loh Kak. Nah, bagaimana sih Kak kalau kita terjebak di pertanyaan yang jebakan itu, mengatasinya bagaimana Kak? Ah, ini pasti udah panik duluan nih. Iya betul Kak. Pasti pasti udah panik duluan, gugup, bingung harus jawab apa gitu ya, Kak. Oke oke. Nih, sebetulnya, HR itu tidak memberikan pertanyaan yang menantang, hanya saja gimana kita cara menanggapi pertanyaan tersebut gitu, Kak. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang umum yang bisa kita jawab, hanya interviewer ini memodifikasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan atau mungkin juga mempertanyakan yang sudah ada di CV namun dengan cara yang berbeda gitu Kak Iren. Kalau misalkan, HR menanyakan tentang hal-hal yang menantang buat kita, yang bikin kita bingung, hal yang pertama jangan panik. Jangan panik, tetap percaya diri, tetap tersenyum. Walaupun pikirannya, "Aduh ini gimana?" Beda gitu duluan ya, Kak soalnya. takut salah. Nah, jangan sampai teman-teman semua saat interview itu
jangan takut salah, karena yang namanya juga kita belajar, yang penting kita percaya diri, kita ngomong sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi, insya Allah kok kita aman gitu. Dan ya HR tuh akan melihat, oh ini emang orangnya bener-bener mau nih, bener-bener mau bekerja gitu. Jadi jangan sampai takut salah. Nah, untuk menjawab terkait dengan ini boleh menggunakan metode STAR. Nah, kayaknya ya apa ya? Ya orang-orang mungkin ada sebagian yang udah tahu juga terkait dengan metode STAR ini. Metode STAR ini dimulai dari situation, Kairen. Jadi kita harus paham dulu studi kasusnya. Kalau misalkan kita dikasihnya studi kasus atau mungkin dikasihnya yang memang kita bingung. Jadi harus sesuaikan dengan kondisi dan situasi saat itu. Kalau misalkan nih HR-nya nanya kita tentang latar belakang atau hal-hal yang sudah kejadian. Nah, berarti kita jawabnya saat kondisi itu kita melakukan hal apa, kita ada di posisi apa. Nah, itu dijelaskan saja dan jangan menonjolkan hal-hal negatif. Misalkan ABC misalkan ya. Nah, kita tuh menonjolkan hal negatif. Oh iya, saya resign dari perusahaan tersebut karena saya tidak suka dengan lingkungan kerjanya, misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh tidak boleh, tapi kita harus menceritakan ya hal-hal positifnya gitu. Dulu bekerja di PT ABC sebagai accounting saya banyak belajar, terus tuh saya juga banyak menambah ilmu terkait dengan accounting-accounting yang akan nantinya kita pelajari di perusahaan yang sekarang sedang lamar, ibaratnya kayak gitu. Pokoknya kita harus dengan situasi saat HR menanyakan sesuatu, lalu yang kedua itu terkait task. Nah, jadi tugas atau tanggung jawab dari posisi tersebut itu apa gitu. Nah, kita jelaskan, lalu A-nya action. Tindakan apa sih yang kita lakukan? Misalkan ditanyakan terkait ya yang menantang masuk, misalnya apa ya Kak, yang menantang itu bisa ditanya misalkan kamu udah punya pacar atau belum? Itu mungkin salah satu hal pertanyaan yang menantang kali ya, karena kita kan bingung tuh harus jawab apa. Kalau misalkan jawab punya pacar, takut nggak diterima, takutnya nanti kita pacaran mulu kali ya kayak gitu. Kalau misalkan dijawab nggak punya pacar, tapi aku punya gitu, itu kan bikin bingung juga ya. Nah, mungkin itu coba aku ilustrasikan dari pertanyaan tersebut. Kalau misalkan ada HR yang tanya, "Anda sudah punya pacar?" Nah, kita harus berikan feedback terlebih dahulu nih ke HR-nya, apa relevansinya HR menanyakan hal tersebut dengan posisi yang kita lamar, gitu. Nah, kalau misalkan HR tanya gitu, kita tanya balik nih, "Kenapa sih, mohon maaf Ibu sebelumnya, apa relevansi Ibu menanyakan hal, privacy tersebut dengan posisi yang saya lamar?" Ibaratnya kayak gitu. Misalkan si HR-nya menjawab hal yang positif, kita nggak apa-apa, jujur saja. Kalau misalkan kita udah punya planning untuk menikah, ataupun kita udah punya pacar, itu nggak apa-apa, dijawab aja. Terus nanti, task-nya tuh apa, tindakan atau tugas-tugas apa yang kita lakukan. Kita tanya komitmen kita, walaupun misalkan saya sudah punya pacar, saya sudah memiliki planning untuk menikah, tapi saya akan tetap fokus di tempat kerja sesuai dengan komitmen saya, sesuai dengan visi misi perusahaan bahwa saya akan melakukan hal A, B, C, misalkan kayak gitu. Tindakannya seperti itu, terus nanti hasilnya nih jangan lupa terakhir R, result. Hasilnya apa? Kalau misalkan nih kita sudah fokus, kita komitmen dengan suatu hal, maka hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Ibaratnya kayak gitu, Kak Iren. Jadi kuncinya jangan panik. Oke, begitu ditanya ya, cara menjawab pertanyaan yang menantang itu dengan metode itu luar biasa sekali ya, Kak. Metode STAR. Penjelasannya jelas dan harus sesuai situasi dan tidak boleh ada kata negatif dalam penjelasan itu, Kak. Betul Iya, sekali. betul, betul, betul. Oke nih, Kak. Nah, setelah proses interview nih, Kak, biasanya di tahap rekrutmen ada tahap small group discussion atau SGD nih, Kak. Dalam proses Hmm. rekrutmen bagaimana sih, Kak, kita sebaiknya bersikap nih atau berpartisipasi secara aktif dan efektif di dalam SGD itu, Kak? Wow, luar biasa nih. Susah-susah gampang ya. Group discussion ini biasanya kadang kita insecure, "Ah,
ini banyak sekali nih peserta atau kandidat yang lebih dari kita, yang universitasnya mungkin bagus, lebih bagus dari kita, pinter-pinter gitu. Nah, kita biasanya akan insecure duluan, tapi itu tuh kita harus hilangkan gitu insecure bahwa kita ini memiliki kemampuan, kita juga punya skill, dan kita juga percaya kalau kita itu bisa gitu. Karena sebetulnya saya juga pernah ngalamin, proses rekrutmen yang ada grup discussion-nya. Saat itu sama, saya juga deg-degan, namun ya jalani saja walaupun ya pada nyatanya saya nggak lolos, tapi kan, ya setidaknya pernah gitu mengalami hal seperti itu, gitu kan. Jadi kalau misalkan di saat proses rekrutmen ada yang, grupnya, kita itu harus berpartisipasi secara aktif dan aktif, Kak Iren. Jadi kita jangan, hanya diam saja, namun kita juga jangan mendominasi. Dalam artian mendominasi ini kita terus gitu, kita yang terus nanya, yang ngasih tanggapan kita, yang menjawab kita, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, itu biasanya nanti HR tuh menilainya memang kita ini tidak mau, bekerja sama, ya mendelegasikan ke tim ataupun ke orang lain gitu. Jadi, kalau misalkan di grup discussion ini, kita, bertanya, tapi bertanya juga jangan hanya sebagai pendapat diri kita sendiri saja, Kak Iren. Kita harus sesuai dengan fakta dan data. Misalkan kita bertanya, "Maaf Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, saya inginnya berdasarkan data yang saya bahwa A, B, C ini harusnya kayak gini. Apakah benar? Bagaimana tanggapan dari, rekan-rekan saya?" Misalkan kayak gitu. Jadi kita memberikan kesempatan untuk orang lain juga, dan kalau misalkan kita memberikan tanggapan dari orang lain, jangan lupa juga kita untuk memberikan kesempatan orang lain memberikan tanggapan sesuai dengan pendapatnya, rekan kita juga, gitu Kak Iren. Jadi, kalau group discussion ini kita jangan mendominasi dan jangan juga hanya diem saja, tapi kita harus aktif dan memberikan kesempatan untuk orang lain, gitu, Kak. Ada yang saya kutip, namanya juga grup diskusi ya Kak. Kita harus berdiskusi, bermusyawarah dengan rekan-rekan yang lain ya Kak pada dalam satu forum itu. Betul. Nah, itu, bersangkut pautannya dengan nanti kita di tempat kerja. Wah, bukan hanya di tempat kerja sih, Kak. Kita, kuliah, kita sekolah, kan pasti ada yang namanya berdiskusi ya. Nah, itu kita nanti akan lihat nih bagaimana cara kita berpartisipasi, sesuai sih masalah. Jadi itu, sama rekruter itu gimana sih sikap kita menghadapi hal-hal tersebut gitu, Kak. Jadi memang yang dinilainya itu team building, teamwork. Oke, karena penilaian dalam SGD itu selain aktif juga teamwork-nya luar biasa harus dinilai juga ya Kak, betul? Betul? Betul. Nah, Kak, lanjut ya, kita biasanya setelah, grup SGD ini ada proses rekrutmen, yaitu katakanlah kita tuh sudah keterima kerja nih dan menuju proses training nih dulu, Kak. Nah, sepertinya ini proses training itu jadwalnya KIH ya, men-training karyawan baru. Betul. Areanya aku. Oke, luar biasa sekali nih, langsung nih oleh praktisinya, oleh yang profesional. Oh, amin amin. Oke, ada yang mau ditanyakan nih Kak aku. Bagaimana sih HR, praktisi HR training bekerja sama dengan departemen lain untuk menyusun pelatihan, pengembangan, atau training dan development yang efektif bagi karyawan-karyawan baru nih Kak? Bagaimana Kak? Oke, bagaimana HR training berkolaborasi dengan, divisi yang lain mungkin ya, kayak gitu ya, Kak? Iya. Oke, sebetulnya kalau di training ini, setiap perusahaan itu ada, training
umum, yang sifatnya umum, dan ada yang sifatnya khusus, Kak Iren. Nah, kalau misalkan yang umum ini berarti seluruh karyawan ini memang diwajibkan untuk mengikuti training-training yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, beda dengan training khusus. Kalau training khusus ini sesuai dengan kebutuhan si karyawan, sesuai dengan kebutuhan divisi, atau sesuai dengan posisi yang mereka tepati, gitu, Kak. Mungkin aku ini bahas satu-satu ya, Kak. Mulai dari yang training umum terlebih dahulu. Nah, kalau di training umum ini biasanya karyawan baru yang baru masuk gitu di perusahaan aku ya, di budaya perusahaan aku, kalau misalkan ada karyawan yang masuk itu dalam 1 minggu memang mereka di training terkait dengan hal-hal umum yang sifatnya sesuai dengan budaya lingkungan kerja gitu. Mulai dari company profile-nya, lalu mulai dari guidance misalkan sesuai dengan posisi yang mereka tempati. Lalu ada juga terkait dengan training K3, karena kan yang namanya di perusahaan kita harus mematuhi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja gitu, Kak. Dan ada lagi terkait dengan training-training kalau misalkan ini sih sesuai dengan ada ya, beda misalkan kalau BUMN mungkin ada corporate atau misalkan startup itu akan beda-beda training-trainingnya gitu, Kak. Jadi selama 1 minggu itu karyawan training sesuai dengan budaya perusahaan yang telah ditentukan sama perusahaan selama 1 minggu. Nanti 2 minggu sampai 1 bulannya mereka training terhadap terkait dengan posisi yang mereka tempati. Kalau misalkan di posisi HR, berarti mereka belajar tentang HR gitu. Mulai dari areanya, HR ini bidangnya ada apa saja yang harus dipelajari gitu, Kak, itu sama 1 bulan. Terus ada lagi ini khusus. Nah, itu khusus untuk karyawan yang membutuhkan atau sesuai dengan divisi. Kan kalau di perusahaan ini tidak semuanya berjalan secara mulus ya, Kak. Yang terjadi masalah, ada yang terus kendala gitu, terjadi kendala, ada yang troubleshoot terus gitu. Nah, berarti ini memang diperlukan training. Jadi kita ini nanti membuat training need analysis, TNA. Kita menganalisis kebutuhan-kebutuhan training yang sesuai dengan kompetensi si karyawan gitu. Kan ya divisinya. Nah, kalau misalnya marketingnya, ada accounting, ada HR, purchasing, IT gitu. Contohnya di bagian marketing, berarti kan mereka KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, mereka harus bisa memasarkan ibaratnya. Mereka harus bisa memasarkan dengan target juga, misalkan per bulannya di target berapa. Nah, ternyata setelah dievaluasi nih selama 1 bulan, kok pendapatannya menurun ya? Apa yang salah gitu? Apa sih kurangnya dari marketing? Nah, setelah dievaluasi, ternyata strategi marketingnya kurang, lalu tuh bisnis industrialnya kurang gitu. Nah, berarti itu kita harus pelatihan terkait dengan marketing, strategi marketing, digital marketingnya, nantinya akan sesuai. Ternyata setelah training kita evaluasi lagi 1 bulan, oh pendapatannya meningkat kembali, misalkan. Berarti memang trainingnya efektif. Gitu, Kak Iren. Jadi kita ada sesuai kebutuhan, ada training umum. Oke, jadi yang saya tangkap nih, Kak. Jadi training ini tidak hanya dikhususkan oleh karyawan baru, tapi ada juga training analis yang biasa rutin dilakukan untuk karyawan-karyawan lama juga ya, untuk meningkatkan skill mereka ya, Kak? Betul, dan di kita juga ya, maksudnya di perusahaan aku gitu yang sekarang aku tempati, itu ada juga misalkan karyawan yang udah 1 tahun atau tahun, oh ternyata mereka ini butuh sertifikasi buat pengalaman-pengalaman baru, ilmu baru, di mana kalau misalkan mereka pindah perusahaan itu, nanti mereka ya punya bekal gitu. Selain mereka sisi marketing misalkan tidak hanya terus memasarkan, tidak, tapi mereka juga punya sertifikasi yang lain. Jadi kita memberikan kompensasi berupa sertifikasi ke karyawan gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhannya. Kita harus menganalisis. Oke, luar biasa sekali. Ilmu yang tambahan yang sangat luar biasa nih, Kak. Oke.
Nah, Oke. setelah kita mengetahui proses rekrutmen nih, teman-teman, pembuatan CV, proses rekrutmen, proses SGD, diskusi, sampai proses tahap training nih yang tadi dijelaskan. Nah, saya lihat peran seorang HR ini luar biasa sekali ya, Kak, berperan penting dalam proses rekrutmen sekaligus trainingnya juga. Nah, Betul. Kerjaannya banyak ya, Kak. betul sekali. Nah, yang saya jadi penasaran nih dari Kak Iha. Kak Iha ini background pendidikannya bukan HR, tapi dari prodi akuntansi, luar biasanya sampai bisa menjadi HR training di suatu company yang besar. Nah, apa sih Betul. Kak tipsnya? Boleh bagi-bagi dengan saya jika seorang nih berminat bekerja di bidang HR, dan apa saja yang harus dipersiapkan nih? Persiapan dalam untuk menuju pemilihan di bidang HR nih, walaupun background dia itu bukan dari HR, boleh Kak? Oke, Kak, ya ini aku cerita sedikit nih. Cerita dulu boleh ya? Boleh boleh Kak. Oke, memang semua semua pengalaman atau semua yang pernah kita alami itu, tidak jauh dari kata iseng, coba-coba, terus ketika ada peluang, ya kita harus coba. Kalau dari saya sih hal yang harus ambil oleh teman-teman mungkin ya, kita ini jangan pilih-pilih kalau pertama kita di bagian accounting, ya udah kita menonton aja, "Oh, aku carinya pengen, yang jurusan accounting atau mungkin purchasing, pajak yang, relevan gitu. Nah, karena memang, posisi tersebut itu kita banyak posisi, kita banyak lowongan kerja, namun ya banyak juga saingan kita gitu. Yang berdebut di satu posisi aja itu mungkin akan Kak Iren. Jadi teman-teman semua nih yang sedang cari kerja, jangan takut walaupun tidak sesuai dengan background pendidikan, kita coba aja gitu. Karena kalau di awal-awal ya memang kita belajar untuk pengalaman, ya mungkin sekarang aku coba-coba, ternyata udah setahun lebih gitu, dan bahkan, oh ternyata ini aku tahu nih gimana caranya proses rekrutmen, gimana caranya membuat matriks, training gitu. Jadi ya, di awal kita tuh jangan coba-coba, maksudnya jangan pilih-pilih posisi, yuk coba kalau misalkan ada peluang ini, ya coba aja, tapi tinggal disesuaikan aja CV-nya. Kan, misalkan kalau aku ya, mungkin aku background-nya, pendidikan, tapi kan aku punya pengalaman-pengalaman lain, misalkan dari TLC, aku belajar public speaking, yang mungkin ini akan relevan dengan bidang HR gitu ya, Kak. Nah, terus tuh, terkait dengan teamwork-nya, team building-nya, organisasi, dan lain sebagainya itu bisa dikaitkan gitu. Dan alhamdulillah setelah saya coba-coba dan ya saya juga alhamdulillah lolos di perusahaan merpati, tuh sambil belajar aja sih sebenarnya. Cuma mungkin ya kalau karena di awal, ya kita buat CV yang sesuai dengan, kamar yang relevan, terus nanti saat interview, ya kita juga harus belajar teknis terkait dengan, HR training ini. Mungkin saat itu ya saya juga, melamarnya di posisi HR training, tapi saya belajar semua tentang bidang HR gitu. Mulai dari HR recruitment, industrial, relation, lalu terkait dengan bisnis partnernya, semuanya belajar terkait dengan legal, undang-undang, banyak sekali, Kak, gitu. Oke. Jadi memang kita itu jangan monoton sih, apalagi sekarang, ya teknologi udah berkembang, manfaatkan semuanya. Kalau misalkan nih, oh ya udah aku nih susah banget nih cari kerja di bidang accounting misalkan, susah, bekerja di bidang, informasi informatik informasi misalkan di bidang IT. Ya udah kita bikin CV yang sesuai dengan bidang lain, misalkan oh ini kayaknya aku, masih relevan nih dengan, bidang HR misalkan, ya udah berarti kita belajar tentang HR. Intinya ya kayak gitu, harus up to date, cari-cari peluang, dan harus rajin belajar. Gitu, dan Jadi jangan lupa juga doa, karena memang, doa itu sangat luar biasa sih Kak sama-sama. impact-nya. Kita usaha, doanya jangan lupa gitu Kak. Nanti ya kalau kita udah terjun di lapangan,
Ya, seperti ini, kita akan banyak belajar, kita dituntut harus belajar ini itu, disuruh cari undang-undang, ketenagakerjaan, gimana cara gaji karyawan, cara memahami, absen, alat-alat yang lainnya, itu kita nanti akan belajar, secara langsung di lapangan sih, walaupun kita belum tahu ilmunya karena memang background kita bukan dari itu gitu, tapi kalau misalkan kita mau belajar bisa, gitu Kak, luar biasa sih. Bisa sekali nih Kak, inspirasinya. Terus sangat inspirasi. Jadi kita ketika ingin berprofesi sebagai HR, walaupun kita bukan di bidang backgroundnya pendidikan HR, kalau kita ada niat untuk belajar gitu, pastinya ada jalan ya Kak untuk menuju bidang tersebut. Betul sekali Kak, walaupun ya awalnya coba, oh ternyata hasilnya nggak disangka-sangka gitu. Oke. Nah Kak, setelah mengetahui ini apa sih keterampilan yang harus disiapkan tadi yang sudah dijelaskan, bagaimana sih tips utama nih Kak, untuk dapat membantu seorang agar berhasil di bidang HR nih? Dari Kak Iha sendiri, apa sih yang Kak Iha biasa lakukan untuk berhasil di bidang ini Kak? Boleh Kak? Oke, kalau untuk berhasil mungkin ya aku juga masih belajar kali ya Kak. Kita jangan malu Kak, kita jangan malu untuk bertanya, kita deketin atasan kita, deketin teman-teman yang ada di lingkungan kerja kita, deketin atasan, bahkan sampai ke direktur juga kita jangan malu untuk bertanya sih menurut aku. Dan di sini kalau misalkan emang kita mau berkarir di bidang HR, ya kita harus paham area HR. Dan HR ini satu gitu. Ada HR recruitment, HR training, HR industrial relation, lalu business partner, banyak sekali bahkan ada legal, general affair gitu. Dan di situ kita mau fokusnya di mana sih sebetulnya? Kita udah tahu bidang HR ini apa aja, apa yang mau kita fokusin, baru kita nih belajar sesuai minat yang kita mau gitu. Kalau misalkan nih aku sekarang memang minatnya di bidang HR training, ya udah berarti belajar tentang HR training, bagaimana cara membuat training analysis, bagaimana cara membuat matrix training, Pak juga belajar tentang undangnya karena HR semuanya berkaitan dengan regulasi, dengan undang-undang. Misalkan nih, aku mau kasih training karyawan, tapi ternyata di regulasinya, di undang-undangnya, oh tidak perlu nih training ini disampaikan ke karyawan yang seperti ini gitu misalkan. Nah itu akan menyalahi aturan juga. Jadi ya, intinya HR walaupun kita, memilihnya di salah satu bidang, tapi tetap semuanya harus tahu gitu, Kak. Terkait dengan proses rekrutmen kita harus tahu, gitu, Kak Iren. Dan mungkin alat-alat juga ya, alat-alat, tes psikotes kan banyak sekali tuh. Ada yang namanya CV, Papikosti, lalu Kraepelin, Warteg, TIU, IST gitu. Nah, itu saat di interview tuh pasti akan, apa ya, akan ditanyakan, misalkan, "Kenapa Anda yakin memasuki bidang HR?" Padahal background-nya bukan itu, gitu. Nah, tapi kita udah tahu nih, alat, psikotes udah tahu, terus, cara kita, apa ya, bekerja sama dengan vendor, dengan perusahaan-perusahaan lain kita tahu caranya, terus cara, membuat training development kita tahu, undang-undang kita tahu, gitu. Jadi memang kita harus banyak belajar terkait dengan teknisnya, dengan soft skill-nya juga, jangan lupa. Dan Oh, jangan lupa bertanya. pengetahuan baru juga nih buat saya. Ternyata bidang HR itu begitu luasnya ya Kak, banyak Hmm, ilmu yang banyak harus sekali. dipelajari. Termasuk regulasi-regulasi juga undang-undang yang harus dipelajari nih mengenai HR, luar biasa sekali. Begitu luar Betul. biasanya seorang HR ya, Kak. Kita Jangan agak sampai sedikit nanti tertarik kita nih jadinya. dikomplain karyawan, Kak. Kita udah kasih training, oh ternyata trainingnya tidak sesuai nih dengan regulasi. Nanti yang ada kita habis dimakan karyawan. Benar benar benar. Jadi sebelum karyawan yang tahu, HR juga harus pinter dulu nih. Betul Kak, betul. oke, setelah mengetahui nih dunia HR tuh bagaimana, keterampilan khusus apa saja sih, Kak, yang sebaiknya dikuasai nih sukses bekerja di bidang HR selain dari pengalaman yang dari Kakak IH jelaskan atau pendidikan formal kita, apa sih ya, keterampilan khususnya yang utama nih, Kak?
Oke, yang utama mungkin selain pendidikan ya, selain pendidikan kita harus ikut certification kali ya. Itu salah satu hal penting juga. Apalagi kalau misalkan backgroundnya berbeda, ya kita minimalnya ikut salah satu certification yang relevan dengan bidang HR. Nah, sekarang tuh banyak sekali sertifikasi-sertifikasi yang gratis gitu Kak, gratis tapi ilmunya luar biasa, bahkan sertifikasinya BNSP juga. Gitu nih, ini mungkin buat teman-teman juga ya, aku teman-teman kalau yang udah tahu website Siap Kerja, di sana tuh banyak sekali kementerian yang menyediakan sertifikasi-sertifikasi gratis, bukan hanya bidang HR, accounting, IT, atau misalkan administrasi, perbankan, HR, itu banyak dan itu gratis. Bahkan di sana juga, di-share beribu-ribu loker gitu, lowongan kerja. Di situ banyak sekali. Jadi, ya teman-teman cari-cari aja di job portal, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin ya sertifikasi kita perlu. Lalu kita juga soft skill. Apa saja sih soft skill yang harus dimiliki oleh seorang HR gitu. Nah, mungkin salah satunya kita harus memiliki sikap integritas Kak Iren dan buat teman-teman semua nih. Karena yang namanya HR ini kita menyimpan privacy manajemen, menyimpan perusahaan dan juga privacy karyawan. Jangan sampai semua privacy tersebut itu disalahgunakan, malah jadi dijadikan kepuasan tersendiri gitu. Mungkin kita menggunakan data karyawan dan lain sebagainya. Itu yang paling pertama, kita harus memiliki sikap integritas. Lalu kita juga harus memiliki sikap yang humble, karena seorang HR tuh ya orang yang sering dicari oleh karyawan gitu, Kak. Iya, betul betul betul. Paham nggak sih? Seorang karyawan yang menaungi antara, manajemen dengan karyawan. Jadi kita tuh ya harus fleksibel, kita harus memilih manajemen dan kita juga harus bersikap adil dengan karyawan. Kita harus, humble, menjadi pendengar yang baik untuk si karyawannya, untuk manajemennya. Kalau misalkan dari karyawan ada keluhan, ya kita dengerin dengan baik gitu. Jangan malah karyawan membuat kesalahan, kita maki-maki, "Kamu ini gimana sih, nggak benar, udah keluar aja, nggak usah kerja di sini," gitu. Jauh sekali ya, Nggak Kak? bisa. Iya, nggak bisa karyawan digituin, yang ada memang malah beneran kabur, itu kan jadi kita yang repot juga, gitu. Jadi memang kita harus, humble, menjadi pendengar yang baik, intinya people development-nya itu kita, harus miliki sih, Kak. Dan tanggung jawab tentu kreativitas, karena memang HR ini menaungi perusahaan dan karyawan. Kalau misalkan kitanya nggak kreatif, kita nggak punya ide-ide yang baru, kita nggak up to date, ya kita nggak bisa gitu. Dan banyak sekali intinya alat-alatnya kita harus tahu, terkait dengan job portal kita harus tahu, cara mencari vendor atau cara mencari kandidat, semuanya kita harus pelajari gitu Kak. Dan apa ya, ya harus semangat terus sih, harus mau belajar. Oke, Kak. Jadi, HR ini sebagai yang menaungi suatu perusahaan, jadi penengah ya, Kak, bagi manajemen dan karyawan. Betul, kita tidak bisa nih kita, memilih manajemen saja gitu, ataupun kita, hanya memilih dalam satu sisi, misalkan kita lebih cenderung ke karyawan, kita itu nggak bisa. Kita harus menjadi penengah jembatan antara manajemen dengan karyawan. Oke, menyinggung yang tadi yang Kak Iha jelaskan nih mengenai ketika ada karyawan yang, ada keluhan nih dan mengadu kepada HR. Apakah Kak Iha sebagai HR itu harus memiliki, apa sih, ilmu psikologi dulu nih agar mengetahui apa sih, karakter si karyawan ini, kenapa, masalahnya apa? Apa sih ada, alat khusus atau skill khusus nih untuk mengetahui karakter seseorang nih, Kak? Oke, ada sih tentu ya, pasti ada. Mungkin ini ya, kalau misalkan memang kita bukan dari psikolog, berarti kita ini harus memiliki semua sifat. Kita harus bisa tegas, kita harus bisa galak, dan kita juga harus baik hati. Semuanya diborong gitu. Kalau misalkan kita
bertemu dengan karyawan yang kayak gini, oh berarti kita menyikapinya harus seperti ini. Nah, sebetulnya hal itu tuh kita akan mengikuti walaupun kita tidak, sertifikasi psikolog atau mungkin background-nya kita bukan psikolog, tapi itu ketika kita bertemu dengan orang secara langsung, kita tuh akan tahu. Dan mungkin karena aku juga udah pernah belajar terkait dengan personality, personality plus. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah tahu sifat-sifat seseorang gitu. Ada yang, dominan kayak, apa ya namanya itu, koleris, terus ada sanguin, melankolis, flegmatis. Nah, itu semua kita harus belajar. Mungkin kalau aku sih ini udah belajar saat aku bisnis ya, karena kan saat itu aku bisnis juga memegang tim banyak gitu. Jadi aku harus belajar gimana caranya, eee, memonitoring tim gitu, Kak. Jadi mungkin teman-teman yang mau, berkarir di bidang informatis. Jadi kalau nih ketemu orang yang ini, kita tuh akan tahu, aku ketemu Kak Ian, oh keren orangnya sanguin, gak malu-malu, misalkan kayak gitu. Kita bakal bakal langsung tahu dan secara tidak langsung alam bawah sadar kita tuh akan mengikuti orang tersebut gitu. Kalau misalkan orangnya pendiam, ya kita diajak ngobrol gimana pun dia akan cuma iya-iya aja gitu, Kak. Dan satu lagi nih, sebagai seorang HR ini kita harus multitasking. Karena banyak pekerjaannya. Dalam satu waktu kita disuruh, ada karyawan yang bermasalah, "Oh ini harus dievaluasi nih, kenapa bisa kayak gini?" Dari manajemen, "Kamu harus membuat sistem seperti ini, kamu harus membuat progres ini." Terus ada lagi dari tim yang lain gini gini gini. Nah itu kita harus bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan situasi kita dengan baik gitu, diterima aja, nggak apa-apa. Gitu, Luar biasa Kak. lagi. Pengalaman Kak Iha ini sangat begitu banyak ya, Kak, sehingga bisa menjadi role model nih bagi kita, bagi mahasiswa yang fresh graduate menuju dunia karir nih. Bisa jadi panutan juga nih kayaknya, Wah, pengalaman yang kita sangat luar sama-sama biasa. belajar ya. Oke, Kak, sudah tidak terasa hampir 1 jam ya, Kak, kita ngobrol santai nih. Pertanyaan Wow, iya, iya ya. pertanyaan tadi yang merupakan pertanyaan terakhir nih, Kak. Karena kita Uh, keterbatasan waktu baiklah. nih, udah hampir 1 jam. Oke, setelah kita mengetahui ini pengalaman dari KIH, ilmu-ilmu yang sudah diberikan, manfaatnya, inspirasi, edukasinya begitu luar biasa nih. Nah, setelah kita oke Kak, untuk menutup nih sebelum, nutup ada kata-kata terakhir nih, closing statement untuk para pejuang karir di luar sana, fresh graduate di luar sana nih, untuk menyemangati mereka nih agar bisa lolos kerja dan yang berminat menjadi HR itu bisa tetap semangat belajar nih menuju bidangnya. Oke, gimana Kak? Ada? Oke, wah tidak terasa ya, sudah closing statement aja. Padahal kayak masih mau ngobrol, masih mau sharing gitu, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita langsung ke closing statement aja buat teman-teman semua. Mungkin closing dari awal tadi kita harus mengetahui dulu tentang, passion kita, value dari diri kita itu apa, ketahui skill yang kita miliki, experience kita, perbanyak pengalaman, jangan, sia-siakan peluang yang ada, kita harus selalu up to date agar tidak ketinggalan informasi gitu. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan, pencapaian-pencapaiannya, persentasenya, itu yang memang harus disampaikan di CV juga gitu. Dan tadi saya menyinggung juga, kalau memang di awal kita jangan pilih-pilih, entah itu pilih-pilih, posisinya ataupun pilih-pilih perusahaan. Di awal itu kita emang niatkan untuk belajar agar kita bisa terjun di perusahaan yang lebih besar, kita bisa berkarir di jangka panjang yang memang, itu sesuai dengan posisi kita gitu. Dan, ya kita harus selalu belajar, jangan lupa, berdoa juga. Terus, ya kalau misalkan memang mau bekerja di bidang HR, ya dari sekarang gitu, yuk belajar apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang HR ini, area HR-nya belajar, teknis-teknisnya apa saja, dan skill-skill, yang kita harus miliki, yang tadi sudah saya sampaikan, integritas, multitasking, humble, apalagi ya?
Banyak sekali ya tadi, public speaking, nah karena, ya sangat penting sekali dan yang paling penting lagi attitude, sikap sangat penting itu nomor satu. Gitu Oke, aja sih Kak, closing statement dari aku. oke, luar biasa sekali nih. Belajar, 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 dan berdoa ya Kak, jangan lupa. Luar Mhm. biasa sekali. Tepuk tangan dulu nih boleh Kak, boleh dengan KIH untuk teman-teman. Online. Luar biasa sekali nih. Nah, teman-teman, karena kita keterbatasan waktu nih untuk berbincang-bincang dengan Kak Iha, mungkin jika ada kesempatan di lain waktu, Kak Iha dapat berkenan hadir kembali nih, bertemu kami kembali di sesi berikutnya dengan topik-topik yang tak kalah menarik nih tentunya, Kak. Baik, ditunggu Kak. Oke, Terima nah kasih saya atas ucapkan kesempatannya yang udah diberikan, luar biasa nih oke, ATB luar dan biasa sekali. Chelsea ini. Semoga, sukses selalu, dan lebih maju lagi karena memang Chelsea ini sangat luar biasa ya. Banyak sekali program-program, yang dihadirkan oleh TLC maupun oleh, ATB. Oke, luar biasa sekali nih. Menunggu kesempatan berikutnya ya, Kak, kita bertemu kembali. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iha yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa ini untuk bisa hadir di acara ATB Broadcast ini ya, teman-teman. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada sesi kali ini dapat kita implementasikan secara langsung dan membawa manfaat nih untuk kita semua. Nah, Amin. teman-teman, nah, untuk teman-teman dan sahabat ATB semuanya yang ada di rumah, jika ingin memiliki berpengalaman yang luar biasa nih seperti Kak Iha di komunitas Ayo Tumbuh Bareng Community, boleh banget nih ikuti terus Instagram kami di ayotumbuhbareng.id yang mana akan terus memberikan informasi-informasi terupdate mengenai program dari ayotumbuhbareng.id. Oke, nah saya Oke. Iren Ardianti selaku host mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri sampai jumpa kembali di ATV Broadcast sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ire dan ATB, sukses selalu. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Du-du-du-du-du. Bersamamu kita akan jelajahi semesta, bertualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua, segala baik dan buruk diriku. Ku tahu kau ragu, biar ku beritahu padamu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakin
cry.